kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagimu selama-lamanya. Kami ada karena semua anugerah, kebaikan, dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat
perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa, di akhir pekan ini kembali kami masih boleh ada di dalam kasih, kemurahan, dan pemeliharaan-Mu. Bapa, kami mau buka hati kami, berbicaralah kepada setiap kami melalui mulut lidah bibir hamba-Mu, saudari kami, Nika Anderson. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali di akhir pekan ini 30 Maret 2024, ya hari ke-24 kita puasa raya, kita boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, ya. Dan kembali di akhir pekan ini kita dilayani oleh hambanya, yaitu saudari kita Nika Anderson. Shalom Nika, apa kabarnya? Shalom Pastor Yongki, semua baik. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Silakan waktu dan tempat Ya, untuk terima kasih untuk waktu dan tempat yang sudah dipercayakan. Semangat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang ada di Amerika, dan semangat sore ya semua yang ada di Indonesia. Saya percaya kita semua hidup di dalam kasih, penyertaan dan perlindungannya sesuai Mazmur 91. Amin. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat Paskah, Happy Passover. Besok kita kalau di Amerika, besok kita mau merayakan hari yang terbaik, yaitu selamat Paskah semuanya. Allah yang kita sembah itu sungguh-sungguh sangat dahsyat ya, dan berkuasa. Dia telah menang atas maut, sebab dia hidup ada hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dia yang pegang hidup kita. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan yang sungguh-sungguh dahsyat dan amat luar biasa ya. Dia mati, bangkit, kubur kosong. Tuhan Yesus mati hari Jumat, tepatnya Jumat Agung. Tetapi kita tidak bisa melihat bahwa
Kematiannya begitu sangat tidak pantas kalau kita secara manusia, tetapi kita melihat di situ pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar untuk kita semua. Maka jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Biar kita setia mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia berkuasa atas maut. Sebab Tuhan Yesus kita sungguh hebat. Tidak ada Allah lain selain Yesus Tuhan yang kita sembah dan kita tinggikan, kita puji. Dia yang menaklukkan segala sesuatu. Itu sebabnya ketika kita percaya, iman kita percaya kepadanya, berharap kepadanya, kita berserah kepadanya, Tuhan kita tuh tidak pernah mengecewakan kita. Ya tidak pernah mempermalukan kita. Karena Tuhan kita tuh maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha kuasa. Makanya kita sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Kita tidak mau menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Di atas kayu salib itu adalah suatu peristiwa yang tidak mudah dilakukan. Dan Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita semua. Karena apa? Karena kasih. Kasih Tuhan itu begitu besar. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Allah Tuhan kita tuh telah bangkit. Dan oleh kebangkitannya, kabar baiknya ada jaminan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Korintus 15. Kita baca di ayat ke-1 sampai ke-4. Supaya iman percaya kita ini tidak akan pernah sia-sia. Karena kita benar-benar memuji menyembah Tuhan Yesus kita yang hidup. 1 Korintus 15, kebangkitan Kristus. Di ayat 1, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kita harus teguh berdiri ya. Tidak pernah menyerah, bersama Yesus kita pasti menang. Ayat kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan yang terakhir di ayat keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Iman kita tidak akan pernah sia-sia. Kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi bukti bahwa sebab dia hidup ada hari esok. Amin. Kebangkitannya itu atas kehendaknya sendiri. Kebangkitannya mengubah semua kehidupan kita. Jadi kita bersyukur kita boleh menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi yang belum menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saatnya waktunya jangan tunda-tunda. Kesempatannya Tuhan sudah berikan. Terimalah Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Maka Tuhan akan mengubahkan hidupmu, yaitu menjadi manusia baru. Kamu akan diciptakan, kamu akan diubahkan, kamu akan melihat pengalaman, masuk pengalaman bersama Tuhan. Maka mujizat kemenangan terjadi dalam setiap hidup orang-orang percaya. Bahkan Tuhan itu mengasihi kita sangat luar biasa. Kalau kita lihat di Wahyu 3:20, Tuhan Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Begitu penuh kasihnya dia. Dia yang buka, dia berdiri di muka pintu, diseumpamakan demikian. Berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sering kita melihat ya gambar figur Tuhan Yesus berdiri di depan pintu, dia mengetok pintu. Mengetok pintu hati kita. Apakah kita mau buka, apakah kita mau masuk menerima Tuhan
untuk ada dalam hidup kita, untuk memimpin hidup kita, untuk pegang kendali hidup kita. Bersama Tuhan itu sungguh indah. Kita memiliki pengalaman. Tuhan tidak pernah mencobai melebihi kekuatan kita. Semua pencobaan itu sebenarnya bukan berasal dari Tuhan. Dan cobaan itu dari perbuatan kita sendiri dan dari iblis. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita ini mendekat kepada Tuhan. Supaya kita ini tidak menjadi lemah. Supaya kita ini mengandalkan Tuhan. Karena sering manusia itu kalau sudah enak, terlelap, begitu sudah diberkati, minta diberkati, diberkati, terlelap. Dia mulai manusia tuh sering begitu menerima berkat, menikmati berkat-berkat, lupa berkatnya itu dari siapa. Jadi tidak kurang mendekat kepada Tuhan, tetapi enjoy menikmati berkat-berkat itu. Puji Tuhan kita anak raja, kita diberkati, kita menikmati berkat. Tetapi kita harus menyadari bahwa itu datangnya dari Tuhan. Dan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan berkat yang Tuhan berikan kepada kita akhirnya menjadi hal yang tidak berkenan di hadapannya. Biar kita diberkati untuk menjadi berkat. Biar nama Tuhan itu senantiasa dimuliakan dalam hidup kita. Amin ya. Sekali lagi Daud di dalam Mazmur 68. Kita akan merenungkan firman Tuhan sekali lagi bersama-sama di ayat 1 dan 7. Kebangkitan Yesus Kristus itu menggambarkan gambaran kuasa kebangkitannya yang luar biasa. Kemenangan Tuhan itu ada dan sudah dipegang. Kuncinya ada di tangan Tuhan. Kita pegang Yesus kita. Supaya apa? Supaya kita hidup senantiasa dalam kemenangan. Mazmur Daud, kalau kita lihat di ayat kedua dan ketiga dikatakan. Mazmur 68 ya. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup. Seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik itu binasa di hadapan Allah. Jadi yang pertama pesannya. Kebangkitan Yesus Kristus itu menyerahkan semua musuh kita. Kebangkitan Yesus Kristus itu menyerahkan semua musuh kita. Di dalam kebangkitan Yesus Kristus ada kuasa dan jaminan yang sungguh luar biasa. Ada saatnya di mana kelihatannya kita itu diperlakukan ya secara tidak adil oleh musuh-musuh kita yang ada di sekitar kita. Dan kita sering bertanya pada Tuhan, mengapa Tuhan hal itu terjadi dan engkau diam tidak berbuat apa-apa? Mengapa engkau membiarkan aku mengalami hal ini? Sering kita bertanya-tanya kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya kabarnya adalah Tuhan itu melatih kita. Tuhan itu mau kita kuat, mengajar kita untuk tetap kita tuh memiliki iman yang teguh. Karena kalau kita nggak dilatih, maka kita nggak akan kuat. Seorang olahragawan tidak akan menjadi kuat, tidak akan berhasil, tidak akan menjadi tidak akan menjadi benar-benar menjadi pemenang kalau dia tidak dilatih. Seorang pelari harus dilatih berkali-kali, dia harus lari maraton dan sebagainya dengan timer, dengan waktu. Karena apa? Untuk melatih untuk menjadi pemenang. Demikian Tuhan kadang memberikan kita masalah pencobaan itu untuk melatih kita. Dengan apa? Dengan bisa melewati musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Dengan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Tuhan melatih kita untuk apa? Kita keluar dari masalah itu. Kita menang dari masalah kita itu. Karena Tuhan tuh tahu. Tuhan tuh Allah Maha tahu, Tuhan itu Allah Maha kuasa, Tuhan tuh Allah Maha adil. Jadi dia tahu waktu yang tepat kalau dia mau membela kita. Waktu yang tepat Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Masih ingat ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka keadaan bangsa Israel dipulihkan. Bangsa Israel dibebaskan keluar dari Mesir dengan caranya yang ajaib. Musuh-musuh kita itu yang ada di sekitar kita itu kalau kita pelajari di Alkitab itu digambarkan seperti bangsa Amori, seperti bangsa Amalek, seperti bangsa Midian. Bangsa Amori itu
diartikan sebagai sesuatu yang berkilau dengan tawaran yang menarik. Itu bangsa Amori. Jadi hati-hati dengan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi kalau kita bertemu dengan teman atau sesuatu yang ada di sekitar kita atau tawaran apapun juga, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, biarlah kita menjauh. Seperti bangsa Amori. Jangan mendekat kepada bangsa Amori yang suka menawarkan sesuatu yang menarik tetapi menjebak. Yang akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Jadi hindarilah, lari ya. Yang kedua, musuh kita tuh diumpamakan seperti bangsa Amalek. Ya digambarkan seperti lembah, kita terjebak di dalam lembah, keputusasaan, kita menjadi letih lesu, kita menjadi lemah, kehilangan kepercayaan, kita punya luka di masa lalu, kita menjadi stres, kita menjadi depresi, trauma, sehingga kerugian-kerugian itu ada dan terjadi dalam hidup kita, membuat kita nggak bisa tertawa tetapi berlarut-larut dalam kesedihan karena kita masuk di dalam gelombang yaitu musuh bangsa Amalek. Kita harus keluar menang atas setiap musuh-musuh yang ada di sekitar kehidupan kita ya. Mari kita tertawa, coba tertawa semua. Bisa puji Tuhan, berarti sudah bebas ya, bisa tertawa karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi jangan sedih, kalau sakit jangan sedih, jangan merasa tidak berdaya, terus merasa lemah. Oh Tuhan, kenapa ini terjadi? Terus memprotes Tuhannya, tapi lupa tidak memperhatikan makan dan minumnya. Tidak lupa memperhatikan makan minumnya. Saudara saya yang terkasih yaitu Bapak Hendra Setia Dharma yang baru meninggal beberapa minggu yang lalu. Satu hal yang sangat kita sayangkan semua. Dia suka minum apa? Soda. Minum soda, tidak pernah minum air putih. Memang orangnya baik, orangnya setia, tetapi kurang jaga makan dan minumnya, kurang memperhatikan makan minumnya, dan kurang olahraga. Jadi karena mungkin single ya, kurang ada yang memperhatikan. Tetapi itu yang terjadi. Sehingga ya kita nggak tahu Tuhan panggil lebih cepat. Mungkin karena Tuhan memang mengasihi saudara kita Hendra. Tetapi kita harus jaga makan kita jaga minum kita harus berhikmat ya. Yang ketiga yaitu bangsa Midian. Bangsa Midian itu suka memecah belah. Setengah hati. Banyak bangsa Israel itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian Kanaan karena imannya lemah seperti bangsa Midian. Karena suka melihat kenyataan, melihat orang enak, raksasa, sehingga akhirnya menjadi lemah, takut, belum berperang sudah takut. Padahal sering bangsa Israel itu dituntun Tuhan, diperlihatkan mujizat-mujizat Tuhan, tetapi lemah karena melihat masalahnya sehingga belum berperang udah kalah duluan. Jadi perhatikan kita harus menghindari musuh-musuh kita tadi ya, bangsa Amori, bangsa Amalek, bangsa Midian seperti itu. Mari kita buka lagi di Mazmur 68 ayat keempat dan kelima di mana tetapi orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Itulah orang benar. Selalu bersuka cita, beria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Pertanyaannya, kalau dapat masalah orang benar bisa bersuka cita? Harusnya bersuka cita, memang nggak gampang. Tetapi bisa bersuka cita, saya pernah dapat masalah, saya coba. Gak bisa loh Tuhan mau bersuka cita masalah jelas-jelas adanya kepingin nangis. Tetapi kalau ingat firman itu habis nangis ketawa sendiri. Jadi kayak orang istilahnya kayak orang gini ya. Tapi itulah kita melakukan firman Tuhan bersuka cita. Kenapa? Waktu saya bersuka cita coba tertawa sendiri. Tetapi nggak bisa maunya nangis. Karena kita mendapatkan suatu persoalan yang berat maunya nangis. Tetapi coba tertawa lagi. Terus percaya. Oh Tuhan, aku percaya di balik masalahku ini. Tuhan sudah menyediakan terbaik. Tuhan sudah memberikan jawaban yang terbaik dalam hidupku. Di ayat kelima dikatakan, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Jadi akhirnya kita
mau coba puji Tuhan. Jadi kalau punya masalah selain berdoa, puasa, jangan lupa memuji Tuhan. Karena di dalam puji-pujian itu ada kuasa. Kebangkitan Yesus Kristus itu mendatangkan sorak-sorai. Jadi coba memuji Tuhan. Walaupun nanti muji Tuhan bertetesan air mata, tetapi Tuhan akan menampung air mata kita. Tuhan akan melihat saat kita datang berseru kepada Tuhan. Tuhan itu Allah yang penuh belas kasihan, datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan merangkul kita. Tuhan akan pimpin pegang tangan hidup kita. Karena itu semua proses. Iman kita tuh diproses melewati masa sukar. Allah bangkit saat itu kita bersorak-sorai. Apapun tantangannya jangan panik. Daud itu juga lucu ya. Dia memberikan perumpamaan dalam Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan. Dia kasih perumpamaan singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik kalau kita mencari Tuhan. Sebab kita percaya kepadanya akan kuasanya. Maka kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya. Maka semua ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir akan hari esok ya. Karena hari besok tuh punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi itulah firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Mari kita baca lagi Mazmur 68 ayat yang ke-6. Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Kebangkitan Yesus Kristus itu memberikan jalan keluar bagi yang membutuhkan, bagi yang membutuhkan ya. Ketika Allah bangkit, kebangkitan Yesus Kristus, Dia memberikan jalan keluar yang kita cari, yang kita butuhkan. Ada pengharapan bersama Tuhan. Jadi ada pengharapan, kabar baiknya ya. Jangan mencari jalan keluar dengan cara-cara dunia. Jangan cari di luar dukun atau apapun berharap kepada manusia itu akan menjatuhkan kita, kita akan jatuh di dalam dosa. Cari Tuhan, maka sesuai firman-Nya selalu ada pintu yang sudah Tuhan bukakan buat kita. Kalau satu pintu ditutup, katakan ada pintu yang lain yang dibukakan buat kita ya. Pernah kita kalau pergi ke suatu tempat itu pernah ada saya lihat kalau ada permainan pintu demi pintu, banyak pintu, bingung. Kita suruh masuk permainan di dalam pintu-pintu tersebut. Kita harus bisa cari jalan keluarnya. Saya pernah bermain itu bersama anak-anak. Bingung, pintu satu kelihatannya pintu dibuka tembok. Jalan lagi, masuk lagi, dibuka lagi tembok. Mana ya? Masuk sini, masuk kiri kanan. Sampai akhirnya ketemu pintu yang bisa dibuka. Jadi kita jangan pernah menyerah. Ada pintu yang Tuhan bukakan buat kita ya. Jadi tidak boleh menyerah, datang kepada Tuhan. Bahkan kalau kita ingat kisahnya Markus 2 ayat 1 sampai 12 mengenai orang lumpuh yang disembuhkan. Itu kisah yang sangat unik ya, orang lumpuh disembuhkan. Pada waktu itu Tuhan Yesus memberitakan firman di Kapernaum. Banyak orang berjubel-jubel datang. Sampai penuh sesak, sampai di depan pintu pun penuh sesak. Di mana-mana pintu sesak. Ada seseorang membawa orang lumpuh ini digotong 4 orang. Saya sangat melihat 4 orang yang menggotong itu luar biasa. Dia tidak nyerah, aduh capek bawa orang tuh capek, yang angkat orang tuh capek. Tetapi dia tidak menyerah loh. Akhirnya dia tuh tetap lewat jalan mana semua tidak ada jalan. Dia bisa lihat atap. Atapnya dibuka, diturunkanlah itu orang lumpuh itu dengan tilam yang membawa orang lumpuh itu. Dengan dari situ Tuhan melihat imannya. Iman itu menyembuhkan orang lumpuh itu sehingga Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulang ke rumahmu." Dan akhirnya orang itu menjadi sembuh. Mujizat Tuhan sungguh luar biasa. Jadi ada jalan, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh berkuasa ya. Arti kebangkitannya itu sungguh-sungguh luar biasa. Di ayat ke-7 masih Mazmur 68. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara.
Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Jadi Allah Tuhan kita tuh kebangkitan Yesus Kristus membebaskan setiap belenggu yang mengikat. Katakan bersama Tuhan kebangkitan Yesus Kristus membebaskan setiap belenggu yang mengikat. Apa yang menjadi belenggu dalam hidup kita? Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kabar baik yang melepaskan kita dari belenggu-belenggu. Ada orang yang terikat dengan kemiskinan. Ada orang yang terbiasa dengan kebiasaannya yang buruk. Sifat karakter yang justru menghancurkan hidupnya. Ketika Allah bangkit, dia membebaskan belenggu-belenggu dosa yang mengikat. Saya mendengar kabar dari anak saya, Karen yang kedua. Dia tidak ikut trip. Namanya kalau di Amerika tuh senior trip. Senior trip itu baru aja beberapa hari yang lalu rata-rata pergi ke Florida. Luar biasanya kelihatannya keren ke Florida. Anak saya kasih tahu saya sampai shock kaget. Mami, Dedi, apa? Untung loh aku nih tidak pergi ke Florida ikut trip senior trip. Loh kenapa? Waktu itu saya berpikir nggak sayang tak Kerin kamu nggak ikut senior trip. Terakhir loh. Anak saya yang pertama juga PES nggak ikut senior trip. Nggak mau ikut senior trip karena dia sayang uangnya. Kita harus bayar kurang lebih 2.000 US dollar. Jadi akhirnya anak saya daripada uangnya dipakai untuk senior trip, nggak ada papa mama, nggak ada saudara-saudara yang lain, lebih baik saya nggak ikut senior trip. Kenapa kok sayang nggak itu saya dengar kabar anak-anak itu ada yang merokok, ada yang vape, ada yang ketahuan sampai dipulangkan, ada yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Banyak loh mami, teman-teman melakukan hubungan seks di luar nikah. Loh kamu kok tahu dari mana? Teman-teman tuh saling membicarakan. Mereka tuh kadang nggak pacaran, tapi mereka mencoba momen-momen itu. Jadi begitu bobroknya moral. Belenggu-belenggu yang sekelihatannya di sekitarnya yang bisa memicu. Begitu saya sangat sedih mendengar berita itu. Begitu mudahnya mereka tidak mengerti arti kekudusan. Jadi kita nih harus hidup benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Bagi yang masih muda, yang belum punya pasangan hidup atau yang mau masuki pasangan hidup, jaga kekudusan. Kalau kita menjaga kekudusan berkat Tuhan, dicurahkan. Jadi jangan bermain-main dengan kekudusan ya. Tetap benar-benar jaga hidup takut akan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Kesimpulannya, jangan sekali lagi memberikan kesempatan kepada iblis. Jangan buka celah dosa itu. Jangan beri kesempatan pada iblis. Kesimpulannya sekali lagi, kebangkitan Yesus Kristus menyerahkan semua musuh kita. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus mendatangkan sorak-sorai bagi orang benar. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan jalan keluar bagi yang membutuhkan. Yang terakhir, kebangkitan Yesus Kristus membebaskan kita dari setiap belenggu yang mengikat kita. Jadi ingat ya, hidup ini kita harus yakin, pasti bersama Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan jaminan dan kuasa yang luar biasa. Amin. Selamat hidup berkemenangan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu boleh menguatkan hidup kami dan hidup kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan untuk peristiwa kebangkitan-Mu yang begitu luar biasa. Di situ kita bangga sebagai orang percaya. Iman kami makin dekat, iman kami makin teguh, iman kami makin kuat. Untuk kami tidak pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Tetapi kami mau mengikut Engkau dengan setia sampai akhir hidup kami. Kami mau melakukan yang baik. Kami mau melakukan hidup kudus, benar di hadapan-Mu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Sehingga Engkau melihat perkenanan Tuhan boleh turun atas hidup kami semua. Diberkatilah kami semua, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya di dalam nama Yesus katakan bersama saya, amin.